Hai, Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang aritmatika sosial. Sebelumnya, adakah yang tahu apa sih aritmatika sosial itu? Dan apa sih fungsinya mempelajari matematika sosial? Nah, di sini Ibu akan memberikan beberapa pengertian daripada matematika sosial. Sebelumnya adalah ilustrasi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan matematika sosial. Nah, ini dia. Apa itu aritmatika sosial? Aritmatika sosial merupakan suatu penerapan dari dasar-dasar perhitungan matematika yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan apa sih manfaat mempelajari aritmatika sosial itu? Aritmatika sosial merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, baik individu maupun kelompok. Manfaat kita mempelajari aritmatika sosial agar kita dapat mengetahui harga jual, harga beli, untung, rugi, diskon, impas, bruto, neto, tarah, dan pajak dari suatu barang. Oke, kemudian di sini ada rumus. Sini adalah rumus daripada untuk mencari nilai keseluruhan. Nilai keseluruhan sama dengan banyak unit dikali nilai per unit. Nah, begitu pula untuk mencari nilai per unit. Untuk mencari nilai per unit sama dengan nilai keseluruhan dibagi banyak unit. Nah, di sini ada contohnya, contoh soal, yaitu mana contohnya harga sebuah buku tulis karena Rp3.000. Uang ningsi hanya cukup untuk membeli 10 buku tulis. Hitunglah A. Jumlah uang ningsi untuk membeli buku tulis tersebut. Dan yang B. Banyaknya buku tulis yang dapat dibeli ningsi bila harganya turun menjadi 2.500. Oke, di sini penyelesaiannya yang pertama itu kita misalkan jumlah uang ningsi itu sebagai H berdasarkan dengan rumus yang pada slide tadi itu rumus dari keseluruhan itu H sama dengan 10 dikali 3.000 sama dengan 30.000. Nah, jadi jumlah uang ningsi adalah 30.000. Kemudian yang B, jika harga buku tulisnya itu turun menjadi Rp2.500, maka berapa sih banyaknya buku tulis yang dapat dibeli ningsi? Nah, di sini untuk mencarinya yaitu kita gunakan rumus banyaknya buku tulis sama dengan Rp30.000 dibagi 2.500. Maka hasilnya yaitu 12. Jadi, banyaknya buku tulis yang dibeli oleh ningsi jika harganya turun 2.500 yaitu 12 buku tulis. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian daripada harga jual. Harga jual adalah harga barang yang ditetapkan oleh pedagang kepada pembeli kemudian harga beli adalah harga barang dari pabrik, grosir atau tempat lainnya. Kemudian di sini juga ada untung ataupun laba. Untung ataupun laba adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian jika harga penjualannya itu lebih dari harga pembelian. Sedangkan rugi itu kebalikan daripada untung, yang mana rugi itu adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian jika harga penjualan kurang dari harga pembelian. Oke, di sini ada beberapa istilah yang kita gunakan untuk memudahkan kalian memahami materi ini ya. Di sini ada harga pembelian, di sini kita beri simbol dengan HB, kemudian harga penjualan kita beri simbol dengan HJ. Dan untuk untung kita beri simbol U dan rugi kita beri simbol dengan R. Ya,
Bagaimana yang dikatakan untung itu? Yang dikatakan untung itu jika harga jualnya lebih daripada harga belinya, atau jika harga belinya kurang daripada harga jualnya. Kemudian yang dikatakan rugi itu jika harga beli lebih daripada harga jual, ataupun harga jualnya kurang dari harga beli. Nah, sini ada rumus, yaitu yang pertama rumus untung. Rumus untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Sedangkan rumus dari harga beli sama dengan harga jual dikurang untung. Rumus dari harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Dan untuk rumus rugi, yaitu kita dapat ini untuk mencarinya dengan cara harga beli dikurang dengan harga jual. Dan harga beli juga dapat kita cari dengan harga beli sama dengan harga jual ditambah rugi, ataupun harga jual sama dengan harga beli dikurang rugi. Di sini ada sedikit catatan yang harus anak-anak ingat, yaitu jika harga beli sama dengan harga jual, maka ini berarti tidak untung dan tidak rugi, atau disebut dengan impas. Jadi pedagang tersebut tidak untung dan tidak rugi. Di sini kemudian selanjutnya ada presentasi untung dan rugi. Persentase untung itu sama dengan untung dibagi harga beli dikali 100%. Dan persentase rugi itu rugi dibagi harga beli sama dikali 100%. Di sini ada contoh soal. Contoh soalnya itu, Bapak membeli 1 selop rokok berisi 10 bungkus dengan harga 50.000. Kemudian Bapak menjualnya 1 bungkus itu 5.500. Pertanyaannya, untung atau rugikah Bapak itu? Dan yang pertanyaan yang B-nya yaitu berapa keuntungan atau kerugian Bapak itu? Dan yang C-nya berapa sih persentasenya? Di sini penyelesaiannya. Diketahui harga beli rokok tadi itu 50.000. Kemudian Bapak menjualnya 5.500 dikali dengan 10. Kenapa dikali 10? Karena 1 selop rokok berisi 10 bungkus. Jadi 5.500 dikali 10 sama dengan 55.000. Karena harga jual lebih dari harga beli, maka Bapak untung. Jadi yang B-nya kita mencari untung, berapa keuntungan Bapak. Untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Jadi tadi harga jualnya 55.000 ya kan. Kemudian dikurang 50.000 sama dengan 5.000. Berarti keuntungan yang diperoleh Bapak yaitu 5.000. Kemudian yang C-nya, berapa sih persentase untung Bapak itu? Persentase untung Bapak itu yaitu kita mencarinya dengan untung dibagi harga beli dikali 100%. Untungnya tadi itu 5.000, kemudian kita bagi dengan harga belinya itu 50.000. Kita kalikan 100%, maka untungnya itu 10%. Sini juga ada pengertian daripada rabat, ataupun biasa kita sebutnya diskon ya. Rabat itu ataupun diskon itu merupakan pengurangan harga yang diberikan penjual kepada pembeli. Bruto itu beratnya barang beserta kemasan. Kalian pernah membeli jajanan ataupun membeli apa, itu ada jika ditulis di situ bruto, berarti itu merupakan beratnya kemasan dengan beratnya isi. Sedangkan tara yaitu beratnya kemasan barang. Jadi tara itu merupakan berat kemasan barang tanpa isi. Sedangkan neto ataupun biasa disebut dengan berat bersih itu merupakan berat seluruh isi tanpa kemasan. Sini untuk mencarinya kita dapat menggunakan rumus bruto sama dengan neto ditambah tara. Rumus neto yaitu bruto dikurang tara, sedangkan rumus dari tara yaitu bruto dikurang neto. Nah, di sini juga ada catatan yaitu tara dapat pula dinyatakan dalam bentuk presentasi terhadap bruto, yaitu persentase tara sama dengan tara dibagi bruto dikali 100%.
Nah, di sini ada contoh soal rabat ataupun contoh soal diskon. Siapa yang sering berbelanja di mall, di Suzuya, pasti tahu dong diskon itu apa. Di sini yaitu ada soal harga sepotong baju di pasar kota adalah 65.000. Berapa yang harus dibayar oleh pembeli apabila penjual memberikan diskon 10%? Oke, penyelesaiannya itu harga baju di toko tersebut 65.000 dan diskonnya 10%. Nah, kita cari dulu besar diskonnya. Berapa sih besar diskon dari dari harga baju tersebut? Besar diskonnya sama dengan 10% dikali 60.000 sama dengan 6.500. Berarti dari harga 65.000 tersebut dapat diskon 6.500. Kemudian kita cari lagi berapa harga yang harus dibayar oleh pembeli. Jadi untuk mencarinya itu kita gunakan dengan harga semula dikurangkan harga besar diskon. Harga semulanya tadi itu 65.000, kita kurangkan 6.500. Jadi harga yang harus dibayar pembeli yaitu 58.500 setelah mendapatkan diskon. Nah, kemudian di sini ada contoh soal tara. Nah, contohnya Ali mempunyai sekaleng obat serangga. Pada kaleng tersebut tertera neto 640 gram. Setelah obat serangga tersebut habis, Ali menimba berat kalengnya. Ternyata berat serangga tersebut adalah 100. Tentukan persentase tara obat tersebut. Oke, di sini penyelesaiannya. Diketahui netonya itu 640 gram. Oleh karena berat kalengnya itu 160 gram, maka tara obat serangga tersebut adalah 260 gram. Nah, di sini brutonya itu sama dengan tara ditambah neto sama dengan 640 sama dengan 800 gram. Jadi jika berat harga seluruhnya berat 800 gram ataupun disebut dengan bruto. Sedangkan persentase taranya itu sama dengan tara dibagi bruto dikali 100%. Itu sama dengan 160 dikurang per 800 dikali 100% sama dengan 20%. Dengan berarti persentase tara obat tersebut adalah 20%. Nah, pada penjelasan tadi, Ibu yakin anak-anak semua pasti memahaminya ya. Kemudian di sini ada beberapa latihan untuk mencoba untuk latihan kalian di rumah. Bisa kalian kerjakan sebagai latihan untuk agar kalian lebih paham lagi ya. Oke, sekian dan terima kasih.